bagaimanapun ini adalah upaya kita untuk mempertahankan nama UNESA ya di depan perguruan tinggi lain. Saya yakin karena kita sudah ngerti bahwa UNISKA jauh di bawah UNESA, namun secara perseorangan belum tentu ada orang-orang yang punya kompetensi yang barangkali melebihi secara personal seseorang ya. Kita ingin membangun pencitraan public image yang baik tentu saja. Dari UNISKA pun demikian, saya mendua satu sisi UNISKA, sisi yang lain dari UNESA. Saya ingin ngecek kesiapan materi dulu, kesiapan materi apakah sudah ada dan masing-masing sudah melakukan koordinasi, masih ada waktu Jumat, Sabtu, dan Minggu ya, untuk memastikan lewat online saja, saya kira itu. Saya balik ini dari branding, apa sudah ada persiapan materi? Nanti branding itu akan kita tempatkan di kantor rektorat lantai 2 dan di lantai 3 itu ada ruang podcast yang sedang kami bangun atas rekomendasi dari GC Media pada beberapa waktu yang lalu. Monggo, sudah ada materi atau belum? Sudah pembagian materi, tapi PPT atau bahan untuk presentasinya belum, Pak. Difinalkan kapan ya? Kapan ya? Nanti tadi baru buat grup koordinasi. Nanti Oke. kita sepakati. Paling tidak minggu nanti sudah harus dikumpulkan ya. Jadi saya Ya. ingin tetap saja materi itu nanti dikumpulkan, mungkin di Google Drive ya, supaya Anda itu ya. Saya minta tolong Mbak Prima untuk membuat Google Drive, semua materi diunggah di sana, sehingga kita bisa mengunduhnya. Ya, Bu Fafi, Mbak Fafi, dan Ya, semuanya. siap, Pak. Bapak, Ibu, Ya. nanti gampang saja seandainya mau ambil gambar minta tolong, semuanya bisa lah ya, akan kita lakukan ya. Yang penting kita melakukan di sana nanti jangan sampai ada kelas kosong, itu intinya. Dan tentu berkualitas itu apa. Oke, branding naik lagi, RPL Mas Harmanto sudah ada bahan? Sampun bahannya sudah siap, Prof. Jadi Oke. kalau ini karena finalkan, jadi nanti untuk khusus yang di Kediri, nanti insya Allah paling lambat besok sore sudah selesai. Ini Oke. sedang ke berikutnya yaitu membuat pretest dan post-test. Ya. Monggo nanti di komunikasi dengan Pak Wildan yang di Kediri ya. Sampun Pak, salam Oke. saya sudah kanan sudah seperti ini tempatnya gimana siapa. Ya. Sampun saya sudah tiktokan. Sampun. Kita setting di ruang sidang rektor di lantai 1 gedung rektorat. Ya. Oke. Beliau sudah ke saya minta pertimbangan tentang spanduknya sudah disampaikan ke saya, terus ada Ya, nama saya monggo. kan pakai nama. Sampun sabun Ya, siap. siapkan. Oke, monggo. Berikutnya naik ke kreativitas mahasiswa. Mbak Prima. Ya, sudah Bapak. Untuk pembagian materi nanti sudah kami bagi ada 3. Yang pertama Pak Okto tentang hal-hal umum, terus strategi menulis Bu Hesbi, terus bedah proposal yang dari sana saya, terus dilanjutkan penggalian ide oleh dosen-dosen kolaborasi dengan mahasiswa. Nah, ini hari ini akan dikirim proposal dari sana, Pak. Baik, saya kira itu nanti kita lihat beberapa yang harus kita beri catatan. Jadi PKM sudah siap ya. Naik lagi dari bawah yang hari Senin itu apa satunya ya? Oke, penjaminan mutu.
Mas Hasan. Nggih, Prof, siap. Untuk penjaminan mutu ini materinya komandannya Pak Fajar, Prof. Untuk pembagian supaya nanti sertifikatnya bisa 32 jam, kami membagi menjadi 6 poin, yaitu penetapan standar penilaian, pelaksanaan standar penilaian, evaluasi, pengenalan, peningkatan mutu, implementasi mutu, dan mungkin pengenalan beberapa sistem yang ada di UNESA. Kalau di UNESA itu diisi mutunya, Prof. Itu sehingga JP yang diharapkan tertulis di sertifikat nantinya 32 jam. Ini beberapa materi, merujuk beberapa materi yang sudah disampaikan di PKM sebelumnya, Prof. Dan Baik. disamakan dengan materi PKM yang Kuala Lumpur. Oke, saya kira bagus. Nah, Koordinator program studi bisa menjadi kursi ada beberapa. Islam kami. Oleh karena itu ya Allah, kami hanya berharap ridho saya disudahkan dengan Pak Hasan untuk di Uniska karena ditugasi tentang penjaminan mutu, tapi saya mengambil judul ini ya, kinerja akademik dan SPMI, karena ujung-ujungnya nanti kan kaitnya dengan kinerja akademik mahasiswa gitu. Jadi ini saya kalau di Kediri itu rumah nenek moyang saya, karena kakek saya di Kediri. Mana Pak? Kalau dulu Kediri jadi apa namanya ini mandor di gudang garam zaman dulu awal-awal. Sekarang jika almarhum di Kauman Tulungagung itu katanya juga paranormal. Adi saya masih ingat Adi Suwito masih kecil gitu. Ya, Adi Suwito di apa Kauman Tulungagung rumah sakit itu. Terakhir saya tahun berapa kesana tapi beliaunya sudah meninggal, tinggal ada nenek sambung itu aja. Oke, ini Bapak Ibu, ini kita langsungan aja ya. Mungkin ini semuanya UPM atau GPM saya kurang. Ada Pak dan Pak Dekan, Pak Kor, sama LPM gugus penjaminan fakultas saja. Saya kira kan sudah paham semuanya, saya belajar ini kayak apa. Banyak yang perlu kita pelajari ya. Ya sebenarnya saya dengan Pak Hasan itu ya bekerjanya agak nyata-nyata dikit gitu loh, tapi karena kan Bapak Ibu dosen kalau dikerengi itu ya ojol gitu. Kita pun kalau dikerengi ya rada ya tapi kan sebenarnya kita kan ketika adaptasi dan lainnya itu kan by dokumen gitu ya. By dokumen apapun, walaupun saya jadi ketua GPM, UPM apa itu ya ketika dimulai pembelajaran ya saya manut mulai pembelajaran gitu ya. Jadi cuma ini kaitannya kalau dalam hal kemarin kan karena di apa Nun Sewu di pasca itu ditugasi apa namanya ini kaitannya dengan penelitian, sehingga waktu itu saya juga meneliti, makanya saya gunakan judul kinerja akademik itu. Benar nggak ini SPMI ini ada kaitannya dengan kinerja akademik mahasiswa? Ini kan kita nanti nyasarnya kemana? Karena permasalahan pendidikan ini saya ngomongnya secara umum deh. Nanti ini kan seperti tadi ini kan permasalahan pendidikan kita kan banyak ya. Ini tadi itu kan ada apa? Sekarang apa Merdeka. Kalau di Indonesia itu diwajibkan metodenya menggunakan problem solving, project, kemudian case method gitu ya. Di sini saya sudah tahu belum? Belum. Ya, kita itu merdeka tapi tidak merdeka gitu. Padahal itu kan modelnya kan banyak, tapi memang ketika saya renungkan, goyah renungkan benar kalau ketika project itu kan misalnya supaya mendekatkan gitu ya, mendekatkan mahasiswa dengan kehidupan nyata. Kemarin hari Jumat itu mahasiswa saya S1 saya bawa ke sekolahan waktu semester 4 terus kamu ngelatih guru.
Pak bagaimana Pak guru ini ada S1 S2 kamu latih saja. Ya, tapi itu kan untuk menumbuhkan apa namanya kepercayaan diri, leadership-nya, komunikasi ketika ada permasalahan mereka bisa menyelesaikan. Ini kan berbanyak permasalahan gitu ya. Permasalahan pendidikan banyak sekali, mungkin Bapak Ibu sudah paham lah ya. Nah, sekarang kita ke kinerja akademik itu apa sih kinerja akademik itu kan sebenarnya kalau di ilmu saya itu ada istilahnya kan ada kinerja. Kalau kinerja akademik ya kaitannya dengan apa namanya prestasi siswa atau mahasiswa kita itu. Kira-kira sudah misalnya akreditasinya unggul itu sampai di mana sih prestasi mahasiswa? Kok lulus nganggur podo ae. Maksudnya gitu kan, maksudnya kan kita sekarang kita layanannya ke mahasiswa gitu kan. Ketika mahasiswa berhasil itu kan kita sangat senang gitu. Walaupun tidak dibayar itu sempurna. Bila mahasiswa kita berhasil, apapun bentuk keberhasilan itu kan tidak harus jadi pejabat, jadi apa. Jadi, mungkin di sini kan mungkin ada yang mahasiswa Bapak kalau ke kampung jadi Pak Ustadz, jadi Pak Kiai itu sudah marem gitu ya. Kan keberhasilan itu seperti. Nah ini kan. Jadi dari ketercapaian nanti mungkin ketercapaian pengukuran di IPK. Saya tahun kemarin dengan Pak Hasan meneliti tentang kaitannya dengan IPK mahasiswa pasca gitu. Bagaimana keterkaitannya IPK mahasiswa pasca dengan penerapan SPMI? Yang ini semuanya mudah-mudahan lulus tepat waktu semuanya gitu. Saya itu juga punya anak Pak semester 8. Ono ae masalah itu. Karena kampus Merdeka ya 3 tahun itu ya melok di luar kampus terus Pak. Masalah itu ditanya kan apa asistensi mengajar. Ditanya muridnya, Bu, yang bayar itu tuh siapa? Ya bapak saya, itu bapaknya nyangon gitu. Kan biasanya anak gitu ya. Ini kan fakta Pak. Anak saya kemudian di Malang dia terserah gitu kan. Buahnya ini. Orang yang anak saya kedua itu protes gitu loh Pak. Karena kampus tidak menyediakan protes, mutu nggak mau kuliah gitu loh. Nah ini kan permasalahan, mungkin permasalahan di mahasiswa Bapak seperti itu. Kan saya juga mempunyai anak kuliah 2 gitu loh Pak. Jadi kan supaya nanti ketika saya kan refleksi kalau jadi dosen aku mau nulis keren-keren Pak. Nanti kalau keren itu ini kaitannya seperti ini Pak. Jadi apa ini? Apa ini? Jadi kalau di salah satu bukan di Malang itu kan ada kampus Merdeka. Jadi sekolah kampusnya tidak menyediakan KKN, tidak menyediakan PLP, mahasiswanya disuruh ikut yang ikut pemerintah. Dia protes, padahal dia tidak ingin jadi guru gitu. Nah ini kan hal yang apa mungkin dilema yang ada di kita semuanya seperti itu. Ya ini hasil langsung. Monggo diicipi mungkin dereng sarapan. Saya tadi sudah sarapan di makan jajan. Lebih Pak ya, saya tadi belum sarapan. Yang masih. Kalau di sini ada berapa fakultas Pak? 5 fakultas dan 1 pasca. Mungkin pengelolaannya yang di pasca dengan yang di fakultas akan berbeda. Pengalaman saya itu kalau mungkin di S1 itu gampang nyuruhnya. Karena gurunya, dosennya situ itu. Tapi kalau di pasca, di pasca itu saya harus japri satu-satu Pak, Kaprodi dulu itu 34 prodi saya japri satu-satu. Kalau minta data, kalau di grup jelasnya kita diabaikan. Itu ya, diabaikan. Itu saya japri satu-satu. Yang 2 ini tinggal 2 ya segitu loh. Kalau namanya orang teknik nyoba begini, selesai ya nyebar semuanya dosennya tidak bisa ngumpul-ngumpul. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ini kaitannya ketercapaian ya. Nanti ini saya langsung aja nanti supaya Bapak Ibu paham ya. Nanti kan kinerja akademik itu kan kalau sekarang kan ada Permen 53 nih Bapak. Belum saya update ini. Permen 53 itu kan banyak perubahan. Banyak perubahan kaitannya dengan standar pendidikan tinggi. Itu merubah semuanya. Jadi saya kebetulan ditugasi kurikulum. Ya saya akademik itu buat pedoman tugas akhir. Kan karena pasca diwajibkan artikel itu saya debat.
Pak Menteri ngomongnya gini, LPDP ngomongnya gini, mau kita masih sebagai persyaratan sebagai kelulusan. Karena di undang-undangnya tidak ada di permennya itu. Nanti ada sudah baca permen 53 ya? Tabun, permen 53, 23. Nah, itu kan ada perubahan semuanya termasuk kurikulum. Kalau S1 kan 144 SKS. Kita berapa? 144 aja kakek. Katanya direktur akademik saya itu kebanyak. 144 aja gitu ya. 144. Nah, ini perlu kemudian tetap MBKM tetap 3 tapi ada penggeseran gitu ya. Sehingga semester 7 dan 8 itu bisa tugas akhir. Selama ini kan MBKM PPR atau apa diletakkan di semester 7 ya. Semester 6, semester 7 8 KKN. Loh, itu KKN itu enggak mereka lulus. Oke. Transisi. Nah, lebih baik. Jadi 7 8 tugas akhir nanti bisa selesai semester 7. 8 7 so. 8. Ya nanti dirundingkan lagi. Oh iya, ini podo ae UNESA PTNBH ini. Tapi dapat yang lainnya. Kemarin kita ada fast track, jadi mahasiswa S1 bisa langsung S2 masuk di semester. Karena ada aturan fast track itu tadi percepatan itu, mungkin ada paskanya ya. Kan pasca itu cari mahasiswa kan sulit juga itu. Harus ngerayunya, ngopeninya itu. Sing suara ngopeni, Pak. Ngopeni, sampai ngopi, betul Pak. Tapi mahasiswanya pejabat, ayo. Kami disuruh datang, nggak datang, Pak. Kemarin saya itu bimbingan saya Brigjen. Ya ngomongnya Pak, saya sedang di Jawa Timur. Nanti di ngopi di sini. Iya Pak, siap. Gitu aja. Pak, saya nggak suruh datang kampus ya, nanti kan sudah ribet. Jadi bimbingan ke Jakarta ya nanti tuh. Pak, saya di Jakarta ya, boleh bimbingannya. Dalam diri cepat selesai. Bisa 5 semester. Ya, kemarin kan wakil bupati Ibu siapa ya? Saya. PJ kan? Yang ibu yang kecil? Oh, Bupati. Kemarin kan ujian di tempat saya uji ini wakil bupati Gresik itu beliaunya datang. Nah saya ikut nguji itu ya. Turun isu wahel itu apa? Jadi menghilang berapa 1 semester itu saya turun ini. Ya tapi kan kita harus itu pelayanan prima katanya pelayanan prima ini kalau suka dukanya di pasca. Kalau S2 tiba-tiba rajin kemudian hilang apalagi sekarang mungkin anak-anak itu mahasiswa ikut yang PPG itu kan terus menghilang. Dan ini tetap kita ini kaitannya dengan menjamin mutu itu selalu berhubungan gitu ya supaya tidak hilang. Jadi kita harus kaitannya tetap kita ada standarnya yang Permen 53 itu tentang penjaminan mutu itu hampir semuanya merubah termasuk nanti ke moda pembelajaran dan lain-lain itu nanti bisa merubah kurikulum kita semuanya nanti itu. Bisa ada perubahan kurikulum enggak? Kaitannya dengan menyesuaikan dengan Permen 53. Sedang ada peninjauan dan ini itu OBE sekalian nanti sesuai dengan Permen 53 itu tadi. Mungkin Bapak itu bisa download Permen 53 tentang penjaminan. Itu merubah semuanya, Pak. Jadi seperti undang-undang Sisdikna, undang-undang Sisdikna, undang-undang perguruan tinggi, itu semuanya sudah kalau saya diskusi itu runtuh karena Permen 53 itu tadi. Oleh jumlah SKS, mode pembelajaran, terus standar penjaminan mutunya itu nanti sudah situ berubah semuanya. Jadi permen bisa meruntuhkan semuanya. Pokoknya sekarang kan modelnya gitu. Bukan undang-undang meruntuhkan permen, permen yang meruntuhkan. Hah? Ya nunggu itu ya berubah kali ya. Nunggu menteri berubah kok enggak. Nah, tentenan kok gak berubah. Tapi itu saya kira untuk menyederhanakan. Tapi intinya sebenarnya sama. Ya, nah, kita ngikuti itu saja ya, termasuk kurikulum penjaminan mutu kemudian tugas akhir kan namanya sekarang bukan skripsi lagi
Tapi tugas akhir bentuknya bisa macam-macam. Ya ngikuti di situ nanti kan pedoman tugas akhir tadi saya waktu di ruang tadi itu Pak menyampaikan itu kan sudah berubah semuanya. Termasuk bukan namanya sekarang bukan KKN, proyek desa, apa gitu ya. Nih termasuk nanti praktek mengajar PLP itu kan bukan praktek mengajar cuma observasi pembelajaran. Kemudian yang mengajarnya asistensi mengajar. Nah, ini ada hal-hal nanti kaitannya mungkin di saya menjelaskan mungkin merubah semuanya ya. Nanti kaitannya dengan Permen 53 ada kurikulumnya nanti yang berubah termasuk pelaksanaan pembelajaran. Kalau mode pembelajarannya kan kita sebenarnya seperti ini. Di mode pembelajaran itu ada 3 ya. Online, tatap muka dan atau keduanya. Berarti kan kita bisa menggunakan online. Bapak bisa menerima mahasiswa dari luar Jawa online aja kan cukup. Kalau undang-undangnya itu kan seperti itu. Bapak permennya seperti itu. Tidak melanggar kan kita. Ya, mungkin di model blended dan lainnya. Supaya untuk mendapatkan mahasiswa lebih banyak. Kemudian bagaimana yang mahasiswa yang santri-santri itu ya. Modal-modal itu kan banyak Pak. Nah, itu kan tidak mungkin kadang-kadang jadi namanya santri itu ya wis minggu. 1 minggu lah, 1 minggu kita ya dikasihkan online berarti kan bisa online, ayo pelajaran online tetap ikuti kuliah nanti awal tengah akhir ketemu jadi blended kita mau kedua boleh kan seperti itu nanti UKT-nya biasanya agak lebih mahal karena itu tadi bisa dibalut dengan kerjasama itu kerjasama itu kan kalau di Pasca Pak Bawi itu ada kerjasama 15 orang itu sudah cukup untuk menyelenggarakan pembelajaran sendiri. Ini kaitannya dengan tetap kita ngomong model berbagai macam, tetap kita menjaga mutu pendidikan ini, mutu kuliah itu tadi. Ketika saya ada mahasiswa saya ini saya sudah 3 semester ini yang 2 semester mengajar yang masih guru Indonesia di Malaysia Pak. Guru Indonesia yang mengajar di sekolah Indonesia di Malaysia ada kita 17 yang kerjasama dengan atas itu mode pembelajaran nggak mungkin tatap muka mode pembelajarannya online sama blend online kemudian ditemukan di akhir itu nanti bertemu kan karena biayanya kan mahal jadi ada waktu kapan dia nanti didaftarkan selama 1 minggu kita full ngajar itu nanti yang sisanya itu kan kita banyak sekali sebenarnya modenya itu. Kita kira bisa sanggup ngajar, itu Pak Teno Boyen lali ajar nih mama. Tetap ke sini ke kinerja akademik. Nah, ini kinerja akademik ini kan bagaimana kita meningkatkan prestasi kalau kita ngomong apa yang sebelah itu kan ada kaitannya dengan karya mahasiswa, PK dan lainnya itu sudah sesuai enggak kinerja akademiknya ini. Ya. Di hasil penelitian saya ini dengan Pak Hasan itu yang tahun kemarin itu ternyata antara naik turun IPK itu tidak ada rendah segitu loh Pak. Begitu ada pengaruhnya. Kaitannya dengan IPK. Walaupun prodinya unggul gitu. Ya. Kadang-kadang maaf itu ya kan pengalaman anak saya di sekolah itu kan unggul tapi kan mulai semester 1 itu sudah disuruh mendapatkan haki karyanya. Tanya kok prodi swasta tapi kok unggul gitu ya. Misalnya perguruan tinggi di Malang itu TS itu kemudian apa? Dari situ saya tahu. Oh dari semester 1, 2 itu sudah membuat apa itu suruh unggul. Terus ada kegiatan apa yang menunjang kaitannya dengan isian borang itu tadi. Kan ada isian borang itu kan kaitannya dengan karya antara mahasiswa dengan dosen, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PKN dosen. Kita ikuti enggak? Pokoknya ditulis itu. Saya pokoknya di halaman pengesahan saya tulis nama mahasiswa. Ya buktinya, enggak perlu buat surat-surat, penting kan lembar pengesahan karena di SK kan enggak mungkin ya. Di SK kan kalau di Indonesia itu SK kan hanya dosen-dosen. Tapi kalau pernah saya masukkan mahasiswa saya yang pasca itu tapi ada NIDN-nya masuk. Tapi kalau tidak ada NIDN-nya kan tidak bisa masuk. Sehingga di halaman pengesahan tapi tidak tahu nanti di Uniska ini nanti di bagaimana caranya. Tapi kan ada buktinya. Dan mahasiswa juga saya beritahu. Dan ketika saya menulis artikel saya masukkan nama mahasiswa itu.
Questioner itu kan sebenarnya bisa menjadi apa namanya, mengganti tugas akhir. Ada klausul seperti itu ya, Bu? Ada, no? Enggak, yang keterlibatan. Kita tulis pertama gampang, gawe artikel, tulis pertama. Ya, yang bisa mengganti. Oke, ganti tugas akhir. Jadi kalau kamu ikut penelitian dengan saya menulis ini, kamu menulis ini. Nah, ini kan ya pertama ya sudah jadi tugas. Nah, tapi jangan sampai salah, Bu. Pengalaman anak saya keliru juga ngambil artikel, akibatnya lama. Dosennya bimbingan ini loh itu. Nulis artikel itu gak seperti itu. Artikel itu yang mikirnya global, di pendahuluan. Kamu kok ngomongnya kok lokalan. Pakai analisis apa namanya? Heavy itu ya, karena di sekolah ini harus gak urus seperti itu. Nah ini ya tetap aja orang tua itu. Banyak. Ini maksudnya nih, nanti kita bisa saja seperti itu. Ya, penting kita harus ini celah-celahnya tadi kan sudah mungkin kata menjalankan pedoman akhirnya sudah berbagai macam itu ya, prestasi dan lainnya itu bisa selesai. Nah, ini nanti kan kaitannya dengan kinerja tetap terstandar, tapi kinerja akademiknya juga tetap terjaga. Ya, karena itu kan kebanggaan untuk mahasiswa ketika nanti mahasiswa bekerja yang ditanyakan itu. Beda lagi dengan di vokasi atau politeknik itu Pak ya. Ketika beberapa tahun saya diskusi sebelum Pak Menteri ngomong itu kan sebenarnya perusahaan itu ada dua tipe perusahaan. Yang satu itu melihat ijazah, yang satu itu melihat kompetensi perusahaan. Kalau kita dulu ijazah mulai. Hah? Jadi melihat kan dulu kamu lulusan mana, kamu misalnya kamu bisa ngelas kan, bisa dibuktiin kan kompetensinya, sertifikat apa? Ini cuma saran aja, mudah-mudahan nanti di sini bisa diselenggarakan lembaga LSP. Ya itu nanti LSP-nya harus banyak apa kira-kira. Jadi Pak, anak saya kemarin Pak saya lulus harus enggak sebenarnya kan prosesnya aku lulus Pak. Bayar kok enggak gratis. Oh ya wis alhamdulillah kalau gratis. Kan mahal LSP soalnya. Ya mungkin bisa ke situ, mungkin ke jurnalistik, mungkin pindah di wartawan atau ke apa namanya ini broadcasting atau apalah nanti ya kaitannya dengan ada kalau keagamaan itu penyuluh agama emang enggak ya? Khotib. Harus bersertifikasi katanya. Nah ini ya nanti supaya nanti di sini kinerja jadi mutu pendidikan kita tidak hanya ngomong tentang borang dan lain-lainnya itu. Tapi nanti dampaknya tadi ya sampaikan Pak Harmanto tadi. Ya Pak Harmanto tadi karena RPL sudah orang bekerja sehingga bisa skor 4. Sekarang lulusan kita itu nanti sudah lulus, kalau ini pas sudah bekerja kan sudah bagus. Ya, saya ngomong anak saya lagi ya, nggak ngerti. Jadi semester kenapa molor itu semester 7 itu tiba-tiba ngelamar di Sanawi, sekolah pondokan, terus diterima. Lo kamu kan belum lulus kok diterima? Karena saya punya ini Pak, pernah ikut kampus Merdeka, mengajar, seleksi mengajar itu. Jadi diterima daripada yang sudah punya gelar SPD. Oh, itu kan cuma gambaran untuk merefleksi diri kita sendiri ya. Oh, ternyata itu sekolah atau lembaga apapun tidak hanya melihat ke sini, tapi kan kamu punya apa? Karena nanti bermanfaatnya ke siswanya atau ke perusahaannya. Memberi keuntungan apa? Ya. Ada lagi yang teman saya itu yang satu, maaf itu ya, lulusan dari PTN yang bonafit bagus itu. Kemudian yang lainnya ya biasa kayak Indonesia, kayak Indonesia. Kalau yang bonafit kan biasanya maaf itu ya, maunya kerja sendiri gitu loh. Tapi kalau seperti kita ini kan ngumpul-ngumpul ngopi bareng ayo ngopi. Iya kan teman Pak? Iya. Ini kan kerjasamanya bagus, kerja dalam tim. Nah yang dibutuhkan kan kemampuan berkolaborasi tadi. Itu yang ngomong ke manajernya. Ya gak tahu nggak nama si Ikwai, tahu nggak dia kolaborasinya bagus kok bikin sendiri kok. Nah, ini kan beda itu kan. Sebenarnya keuntungan kita di situ, keunggulan yang perguruan tinggi seperti ini. Jadi kita cocok dulu arek pernah di salah satu SMA di Surabaya itu ngomong
Kita itu tiap 1 bulan kelasnya dirubah Pak. Di apa namanya? Diajak oleh. Gimana pendapat? Ya pendapat saya 10 tahun lagi anaknya Bapak dia masuk KPK. Kenapa kan? Karena dia bekerja kompetisi. Dia ikut kiri kanan temannya, ya kan? Supaya dia ranking, ikut-ikutan kan? Kalau kita kan ya gak munggah bareng. Saya juga SMA itu bapak gurunya boleh gitu aja, pulang dulu. Biasanya kita di dosen, pulang daripada mengganggu kelas sebelah kita pulang aja. So, ya, ini salah satu dari bapak ibu nanti ke sini. Nanti ini enggak usah lah nanti ada yang lainnya. Nanti siklus SPMI itu kan sebenarnya banyak ya. Tapi bapak kan PPEPP gitu. Sebenarnya ini banyak, kita langsungkan aja. Bapak sudah bosan kok ngene-ngene iki. Terus makanan nanti. Yang penjaminanmu itu siapa sih? Terus bosan makanan ini ya. Suka dukanya banyak Pak ya? Banyak dukanya daripada duka. Oke, banyak sukanya atau banyak dukanya? Banyak dukanya. Mengkerengi wong. Dianu nih pemane agitasi seneni wis ada. Pasar nyantai meneng ae. Oke, jadi dokumen-dokumen yang perlu kita nanti kan saya harapkan non sewu ini. Oke, ini kebijakan ya. Nanti kan ada mungkin kita tiap perguruan tinggi akan berbeda karena sekarang itu kemarin saya tanya kalau di Indonesia BPM ya tingkat universitas itu kita nggak buat SOP lah. Oh, saya SOP. Kita sudah ada pedoman dengan terjemahkan sendiri. Ini Mas ya, kan ada pedoman akadem, pedoman apa tugas akhir, pedoman iki. Jadi dia berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh universitas itu tadi. Kan dulu ada 34 SOP, standar mutu 34, ini ada berapa? Akreditasi ditanya itu berapa? Dulu 32, sekarang 34, sekarang naik lagi jadi 36. Mesti kalau ditanya waktu akreditasi loh. Kemarin yang tahun berapa Pak? 2020, 21, 22 itu kita akreditasi itu seperti kejar-kejaran. Jadi 5 prodi, ada yang double Pak. Jadi 2 prodi itu harinya bersamaan. Bayangkan tuh nggak mendem ketua GPM. Jadi bersamaan itu loh Pak. Jadi yang ditanya sampai apa kan? Paling tanya gini aja, paling tanya visinya. Sampai apa dulu apa? Nah, visi keilmuan, gitu, sudah buat. Kok mana disalah namanya itu padahal diskusinya 1 minggu 2 bulan itu ya. Waktu ya, nggak ngono, nggak ada tahunnya. Gitu. Kan sekarang visi keilmuan kan menjadikan kan cita-cita kita nanti mahasiswa kita itu jadi apa? Tahun piro gitu target itu. Yang global dan internasional tahun piro. Ini prodinya apa namanya? PAI. Wah, kata PAI. Modern. Fakultasnya ekonomi. Fakultas ekonomi, hukum, pertanian, FKIP, Terus teknik, terus sama pasca sarjana Pak. Oh, berarti macam-macam ini visinya. Ada visi keilmuan, ada yang visi biasa. Pertanian nggak mungkin visi keilmuan. Kalau FKIP baru visi keilmuan. Ini tambah mendem Pak ini. Tambah kan karena lembaga akreditasinya berbeda-beda. Yang paling kejam itu apa Pak? Lamemba katanya ya. Ekonomi itu ya. Lamemba itu. Itu kejem. Itu manajemen dengan akuntansi sudah tidak sama. Iya. Kalau di itu matematika ya. Lanjut belum ini kita. Nah ini sebenarnya itu kan gak iso disetir ya. Pertemanan itu penting Pak. Ketika siapa asesornya diundang aja ke sini. Suruh memberi apa namanya itu pelatihan. Kira-kira asesornya siapa diundang.
Atau enggak setelah dia jadi asesor, berapa bulan kemudian diundang datang. Siapa tahu nanti apa yang dikasih lagi videonya ya, biasanya kan tetap diundang. Itu sudah ada apa namanya triknya seperti itu, ada seperti itu. Ya nanti bisa, tidak usah paling kan mereka senang kan dapat teman, dapat apa, dapat doa sih. Ya ini nanti dokumen standar itu kan dulu di Indonesia itu banyak dokumen standarnya, termasuk standar pendidikan magister, kemudian doktor, kemudian S1, sarjana, diploma itu kan ada standarnya. Ini yang perlu nanti Bapak Ibu apa mungkin menyusun. Ya, ada sudah standar pendidikan S1, sarjana. Kan kemarin ketika saya pengalaman di ini di Politeknik itu ternyata banyak masalah. Politeknik itu kan harus cepat selesai. Yang Politeknik Penerbangan kan dari Kemenhub itu kan harus cepat. Kalau misalnya di 4 yang 4 tahun harus. Ternyata di dalam proses itu banyak masalah. Kalau nggak lulus itu bagaimana? Nah itu nilainya kalau. Berarti ada permasalahan lagi di Permen 53 itu ada semester antara. Di sini ada nggak semester antara? Ada. Nah, itu dimanfaatkan dengan baik itu harusnya. Ketika misalnya untuk mengejar skripsi misalnya atau tugas akhir ini ya. Tugas akhir, ini kan sudah bulan Mei, Juni, kan terakhirnya Agustus atau apa ya? Jadi kan semester antaranya bisa anak-anak itu mahasiswa semester bulan Juli sampai Agustus itu ujian skripsi harus data semester antara, bisa dimanfaatkan itu. Atau KKN dimasukkan yang tadi semester antara, itu tidak enggak. Di sini ada apa proses percepatan. Tetap semester antara itu kalau saya mau kemarin tugas itu saya cari berbagai macam sumber, ada yang bayar semester Ini kalau semester antara hanya mata kuliah aja. Oh, nanti mungkin Kalau untuk KKN ya memang pelaksanaannya semester antara tapi juga. nah itu dimasukkan ada yang di UM kita salah masukkan di semester antara. Coba nanti di download itu ada itu masukkan semester antara. Kalau saya dulu itu ya dimasukkan semester antara ini. Jadi waktu liburan kita KKN. Ya, maksudnya tapi dimasukkan itu. Tapi kan kita nanti ketika semester 7 kita bisa ke tugas yang lainnya. Mungkin tugas akhir tadi, menyelesaikan tugas akhir. Pokoknya sekarang itu saya ingat siapa ya, pembimbing saya itu. Penelitian itu apa dari peneliti. Pokoknya selama sesuai dengan metodologi, pokoknya sesuai dengan aturan itu hebat. Kayak anggota dewan ya. Langgar-langgar sesuai aturan. Aturannya gini itu ya. Ini nanti Bapak Ibu ya, nanti coba ini. Ini sebenarnya ada umumnya sebenarnya sama ya Bapak Ibu. Kita kan nanti keluaran kita itu kan sebenarnya menurut saya itu kan mahasiswa itu bagaimana ya? Termasuk kita ada tracer sudah gitu. Itu tracer itu uang ya Pak. Tracer ini tugasnya. Ya tugas semuanya kaprodi itu harusnya. Kalau yang menurut saya yang di universitas ada admisi ya. Tapi kan kita kadang-kadang untuk mendapatkan data itu juga paling enak ya kita menyelenggarakan apa namanya memberi tracer sendiri. Kan tracer pun yang sudah lulus 2 tahun kan. Karena yang punya catatan kan kita alumni. Nah selama ini kan kita mungkin di Unisca sudah apa namanya ngopeni alumni. Alumninya ya nggak mau. Jadi ngerti ya alumni kita di situ, di sini. Karena nanti di UB itu ada istilah learning outcome itu loh. Nah, learning outcome itu kalau saya coba menelusuri di artikel internasional itu ya kita mengukur keberhasilan mahasiswa setelah mahasiswa lulus itu. Dan mahasiswa lulus itu setelah 2 atau 3 tahun itu. Ilmunya digunakan tidak di dalam kehidupannya. Dan juga ilmu yang kita berikan ternyata nggak muspro. Nah ini kan kita katanya standar itu kalau kita ngomong standar itu nanti Pak Yanu pusing. Bukan ke sini ternyata sampai mahasiswa keluar itu loh kita cari ya buktinya di tracer itu tadi. Karena tracer digunakan untuk perbaikan kita termasuk ke pembaruan kurikulum tadi.
Kalau di UNESA sekarang kurikulum itu harus ada catatannya ke tracer, Pak. Jadi latar belakangnya ada catatannya tracer, kapan dilaksanakan, hasilnya bagaimana, kemudian pendapatnya stakeholder bagaimana, itu nanti bisa dimasukkan. Detail. Oh, kemudian ada perubahan kurikulum, dirubah. Di kurikulum itu sekarang kurikulum itu kan bicaranya di apa namanya? Di Permen 53 itu SKS. Bukan jumlah mata kuliah. Kan kadang-kadang mata kuliah pengantar-pengantar itu kan banyak. Dijadikan satu aja jadi 4 SKS gitu aja. Kok dosennya ngajar apa? Kita kan 4 SKS, kita ngajarkan dosen SKS kan berdasarkan mata. Kan pengantar-pengantar banyak. Misalnya kalau saya itu kurikulum, pengantar kurikulum, kemudian kajian kurikulum, SD SMP, khusus apa, itu jadikan satu aja kurikulum pendidikan. Jadi 6 SKS. Dosen ini mendem-mendem aja 6 SKS. 4 SKS aja pusing. 4 SKS loh kita ajar apa maneh. Ya ini jadi dampaknya ini nanti hasilnya bagaimana, keluarannya itu kita ke sana. Tapi output sini berhasil semuanya Pak ya. Rata-rata itu ya apa? Dari pondokan atau mahasiswa umum? Umum. Itu Pak. Prodinya apa? Tergantung prodinya juga. Kalau yang pertanian petani, anaknya petani. Maksudnya Pak, orang perbankan masuk bagian. Ada? Ya ada. Orang-orang tersesat itu loh. Ada juga yang itu. Oh, aku perbankan. Saya harus mengembangkan ilmu masuk ke pertanian. Oh, nanti ketika orang petani mengajukan kredit sudah ilmu nih. Oh, perbankan pertanian, UMKM, ekonomi pertanian. Wah, anak saya aja masuk teko geografi pindah jalur nang pertanian. Coba boleh. Mari geografi ngukur-ngukur lemah, delok bernama mari kan pertanian tanduri. Kan kalau geografi itu kan tanah. Tentang tanah apa tekstur apa. Besok pertanian, tanahnya ditanduri. Di sini ada atur teknologi ya. Ada. Tak kono Kediri ae kono, jalan nang Jogja. Waduh tambah adoh nih. Berarti itu ya nanti Bapak Ibu kan sebenarnya karena ini kan berbagai macam lembaga sertifikasi. Itu timnya dari dosen-dosen yang lembaga yang penjamin mutu yang tingkat universitas. Kemarin kalau yang di mana Pak? Oh Pak itu yang di Bandung itu Pajajaran. Pajajaran itu ketuanya saja yang dari dosen. Kemudian yang lainnya staf ini ya dari staf itu. Sehingga yang dia konsentrasinya untuk penjaminan mutu. Kalau dosen itu kan dosen kemasan dengan pasan, yo apa tuh saya di dinas provinsi, wah ini kau sembuh di punah ya. Ini sama sih. Biasanya itu kan sebenarnya tidak ada pengaruhnya ya. Ya. Oke kita lanjutkan. Nanti saya ini nggak usah aja. Karena ini Pak, saya tak dulu Pak. Saya ngujinya jam berapa? Bimbingan saya, standar mutu ini gitu. Baik, ini jadi kita distandarkan seperti ini Bapak G. Tapi kita tidak selama ini kan kita hanya tulisannya. Reliability gitu nggak ada G. Nulis borang LED itu. Reliability, assurance, tangible empati, responsif ini kan nanti juga dimasukkan di tracer. Kalau tracernya miliknya kementerian itu banyak ya. Tapi kalau mahasiswa pasca dikasihkan itu nggak mau ngisi. Yang kaitannya dengan pendapatan. Nggak mau ngisi. Suangnya. Oke, yang ngajar pasca siapa? Yusuf harus sabar. Jadi suruh ngisi itu ya nggak mau, misalnya dia suruh pendapatan, ini rahasia nggak mau.
Tapi kalau di S1 itu kan ada, tapi pendapatan kalau versinya yang kementerian itu kan banyak gitu ya. Banyak gitu ya. Oh, kok gini. Tambah ada berapa item itu? 20-an lebih. Jadi kalau ngisi tracer tuh mikir. Jadi yang ngisi itu mikir, Pak. Kan seharusnya yang tracer itu nggak usah mikir. Kalian mikir, kemarin sudah mau pendapatan, kerja ini berapa bulan, terus ya harus mikir di sana. Nggak lama. Ya. Jadi tapi reality-nya itu nanti kepercayaan pemakai jasa. Pakai jasa kita gimana? Berapa ada yang baru atau tidak? Standar pertanyaan. Kemarin saya Yang lama ya. masih belum ada yang baru. Tapi kan kita bisa. Tapi sekarang kemarin di Borang yang baru, yang Labdik ya, atau yang lainnya, apa sudah melaksanakan tracer? Misalnya kan sudah. Tracer yang digunakan dari kementerian tentang ya ngono lah enggak yo, tidak ngono apa ya itu. Harus sesuai standar. Jadi langsung ada tulisannya gitu loh. Ada yang menggunakan dari kementerian. Nah, itu lah enggak sore iki ya. Ya terus apa? Ya ngono. Kok apa gawe-gawe ae ngono. Lah akreditasi ngono gawe no. Lah istilah kapol desa itu dicerdaskan. Ngarang itu pokoknya ngarang kabeh. Memang saya repot Bu ini. Ada kan prodi itu ya. Pak nanti tahun depan akreditasi dan segera disiapkan task force-nya. Enggak budal. Ini kalau BPN ngepol universitas baru berangkat itu. Sama ya. Sebenarnya pengalaman kita di Makassar, di Makassar itu tiap tahun itu prodi-prodi itu diminta mengisi kaitannya isian seperti dengan yang ditadikan oleh Borang itu tadi. Jadi nanti dinilai juga. Misalnya standar penelitian misalnya. Ya prodi harus mengisi itu. Dalam jangka waktu itu berapa, nanti dinilai. Terus apa pengabdian, kemudian karya mahasiswa atau apa dosen dan lain itu, atau citasi itu disuruh mengisi, nanti dinilai dibuat diskorkan, dibuat seperti jaring laba-laba gitu Pak, diskorkan. Jadi kan sudah bisa kelihatan mana prodi yang, maksudnya kerjanya kinerjanya bagus, mana ya? Bisa melalui AMI ya Pak? Bisa juga. Oke. Tapi kan audit mutu internal itu kan kadang ya bisa, tapi kan kadang ya seperti tadi. Kita tadi dicerdaskan mulai. Nah, tapi kita buat dengan mungkin kayak cuma beri ide ya. Sistem gitu loh. Jadi isinya di sistem. Terus pokoknya ono bukti nih kan harus ada buktinya. Nah kita kan. Tapi kan mosok, awakmu sampai kanca dhewe, awakmu bujuan lho kapan kegiatannya aku ana jenengku kok ono. Kan misalnya artikel itu kan gampang. Penelitian kan jelasnya ada SK-nya. Kita tahu beres. Ya, kemudian kalau manipulasi gak iso dia SK itu aku urut dhewe, aku gak ono gitu. Ya di dulu aku ngomongin kita tapi gak ono SK di penelitian buktinya di kok gak ono artikelnya. Kan bisa sendiri kita. Kalau ITL kan bisa tahu sendiri ya. Kalau yang ekstern jadi itu menengah. Wah, ada buktinya Pak. Jadi ini ke sini karena mencari kepercayaan ini juga agak susah Pak, karena masyarakat itu kan menilai kita itu kan masyarakat. Dan diri kita itu kan Borang atau akreditasi cuma pengakuan ini, tapi ketika masyarakat itu tadi kan kita katakanlah minta akreditasi unggul. Tapi setelah akreditasi unggul ada istilahnya kan sekarang terakreditasi dan unggul yang permen 53 itu. Berarti kita Bapak Ibu kadernya ya unggul. Kalau terakreditasi saja kan tidak ada klasternya, baik sekali atau baik terakreditasi dan unggul. Nah nanti kalau unggul dipantau terus kita ini Mas. Ya tadi laporan masyarakat tadi itu PDDT-nya harus jangan sampai merah. Habis itu ini mungkin stakeholder dan apa itu kalau ada laporan bisa saja akreditasi ini ditangguhkan. Nah ini kan kita ke sini.
Tidak hanya setelah unggul selesai beres urusan gitu ya. Ternyata berikutnya di data PDDikti lulusan kita melebihi masa tempuh istilahnya masa tempuh kurikulum. Kalau S1 kan masa tempuh kurikulumnya itu 8 semester. Masa tempuh Pak ya. Kalau penyelesaiannya bisa 6, bisa 7 ya, masa tempuh. Kalau S2 3 sampai 4. Nah, mungkin kalau yang pasca S2 lebih baik menyusun masa tempuh kurikulum yang saran saya di 3 semester. Sebagai daya tarik, nanti buat brosur ono semester 4. Waduh, ini nggak sistem daftar. Jadi masa tempuhnya ditaruh di semester 3. Tugas akhirnya itu. Kan lebih fleksibel. Kalau S3 masa tempuhnya 6 semester. Tapi bisa menyelesaikan sebelum 6. Tapi ada lulusan UB sini. Brawijaya. S3 harus 6 semester itu. Kayaknya 6 tahun maksimal. Kemarin saya kesana dengan Pak Bambang itu kan, itu harus semester. Jadi misalnya jenengan selesai semester 5, nggak bisa ujian semester 5, harus semester 6. Katanya ben matang ngono lho. Alasannya ben matang. Kalau UNESA semester 5 bisa selesai semester 4. Ini mahasiswa saya mau saya uji itu semester 4. Sudah selesai. Itu ujian sudah mau ujian tertutup. 2 tahun ya? Ya. 2 tahun. 2 tahun. Aduh. Tidak, nggih. Siapa? Wah. Ayo adiknya akeh ada. Sama Pak Hasan, sama Prof. Oh, Pak Hasan olahraga. Oh, olahraga berarti. Enggak Prof Hasan, ini ada Prof Hasan. Manajemen Olahraga. Manajemen olahraga S1. S2. S3. FI. Proses. 2 tahun. Iya. Memang anu paling Anda yang bayar riset itu. Oh iya, Oh iya, bayar riset. 2 tahun harus lulus itu. Ya, buat itu. Scopus 3. Saya berhasil Pak Novadri gitu. Awal-awal itu Pak Novadri dari Padang. Iki anu, uteknya gak kena gak bisa ditiru. Uteknya utek Scopus. Enggak apa-apa, pernah saya suruh ngono ya iso gitu. Wes enggak tahu uteknya utek Scopus ini. Sematikanya Wes semboy kowe enggak bisa ditiru itu. Oke, yang kemudian kita ada keterjaminan ini nggih. Program pendidikan kita bisa menjamin enggak itu nanti mahasiswa kita, tidak hanya kita ngomong akreditasi ya, kita kan ngomongnya kualitas semuanya nggih. Ya kualitas semua dosen lah, maksudnya siapa bentuknya bertanggung jawab. Kalau saya itu ya pokoknya kegiatan di luar kan kita bisa memanfaatkan mahasiswa ya, alumni ya. Kalau mahasiswa wartawan tak, yang adik kelasmu itu publikasi siapa? Publikasikan gitu ya. Kan itu kan untuk brand ya, branding tadi loh. Tidak hanya brandingnya di medsos, jadi di media massa itu kita orang baca cari di Google itu ada Uniska. Ini Uniska prodi apa misalnya ya di branding. Karena ketika di bawah ini kan kayak di prodi saya maaf itu kan teknologi pendidikan itu kan sebenarnya tidak dikhususkan jadi guru, tapi kan kita berusaha memasukkan untuk menjadi guru. Yang tembus siapa? Yang tembus BKD. Nah, BKD dibuka lowongan itu tadi untuk guru gitu loh. Kemudian di perusahaan ya saya tembusi perusahaan. Seperti kemudian kalau di mana kan ya, tapi gimana kalau sekolah-sekolah ya saya nyoba masukkan anak-anak itu ketika mata kuliah masuk ke lembaga-lembaga itu tadi. Sehingga ketika orang mau menerima pekerjaan itu sudah di kepalanya prodi agro teknologi, Uniska, apa namanya lagi sih prodi? Agribisnis, apa lagi? Manajemen. Pokoknya kepalanya itu pokoknya ngono. Maksudnya kan kita menanamkan ini kayak iklan itu. Mindsetnya dulu. Kalau konsentrasi minum, wes itu mindset itu bisa. Berarti lah sampai nggak konsentrasi nggak minum aqua. Kalau yang manis-manis ada manis-manisnya. Loh ini kan. Tinggal lagi ya kalau Uniska, kalau misalnya manajemen, Uniska anak kelebihannya gini. Kadang-kadang kita melihat itu misalnya kemarin ada penerimaan teman saya. Pak iki sapa sing anu? Iku ae lulusan pondokan kok ono sing mewakili doa. Maksudnya kan brandingnya anak itu anaknya itu tidak tahu gitu loh.
Kalau secara keilmuan ya sudah lah S2, S3 ngerti lah kompetensinya seperti itu, ngerti ya. Sudah paham ini. Tapi kan hal-hal yang lainnya ini yang kita cari. Yang dikeluarkan di perusahaan itu ketika diskusi tracer di Politeknik itu cuma dari kementerian apa namanya perhubungan. Jadi perusahaan itu ketika disuruh ini ngomong, wah maaf mahasiswa bapak itu tidak bisa bekerja sama. Wah ini ngono apa nggak terhantam itu? Ya iya loh, nggak bisa bekerja sama. Suruh menunggu menunggu seniornya. Kalau di Politeknik itu kan yang berbasis semi militer itu kan senioritas. Ketika kita misalnya bekerja bersama, sama misalnya, ini kan kedudukan kita sama. Tapi ketika ada masalah, kita tidak berani menyelesaikan, menunggu perintah senior dulu. Walaupun secara kepangkatan sama, nunggu ini dulu. Sehingga nggak selesai permasalahan. Bulleting. Oh, senioritas. Wah, ya wes. Ini yang ada suatu problem di situ. Nah ini yang berarti kalau problem itu kan berarti apa? Ya moda pembelajarannya yang harus dirubah, gitu kan Pak? Kaitannya dengan standar tadi, yang standar kurikulum, yang menilai RPS itu kan termasuk ke UPM-nya itu. Sudah sesuai dah RPS-nya, sudah dengan kita kan dokumen. Tapi kalau kita konten kan tidak tahu. Tapi secara dokumen kita, oh sudah disahkan ya untuk saya. Tapi kontennya kan tanggung jawab. Ini yang apa? Yang selama ini ketika saya bersentuhan itu, saya godon ngomong, waduh. Ini bahaya gitu. Kalau kita berani kan karena kita mau ngambil stakeholder itu kan teman kita sendiri ya Pak ya. Wis api ya ngomongnya api aja. Nyoba ngomong sih nggak kenal Pak. Nggak kenal itu. Terus ngomong di forum terbuka. Waduh. Jadi kemarin dibuat seperti acara resmi Pak. Seperti seminar. Saya di depan mendengarkan itu. Waduh aku wis padahal tidak, maksudnya tidak jadi itu saat itu ini terserah ya. Setelah suruh ngomong saya sudah sampaikan masih. Ternyata ketika saya ngomong selesai, wah stakeholder itu ada berapa perusahaan-perusahaan ngomong gitu. Ya, nanti bisa tanya. Kan selama ini kan kita ngomong stakeholder ya teman kita sendiri. Terus pokoknya tanda tangan ngomongnya ya. Ternyata ya itu kan apa ya? Seperti apa Pak? Mau melihara apa itu? Jadi kita ngomong bagus ternyata di kurikulum kita tidak ada perubahan tadi itu loh. Jadi ilmunya si kuiku, gitu ya. Nanti ini kaitannya dengan ini, jaminan program pendidikan kita yang ditawarkan itu ada perubahan dah. Manajemen sebenarnya ilmunya berbeda sekarang. Kan sekarang manajemen, akuntansi dan lainnya itu sudah manual ya. Harus sekarang ke digital semuanya. Sekarang kita aja mau membayar, wes di mana tuh kalau beli? Bisa pakai GoPay, bisa pakai Shopee, bisa pakai kiris, buat administrasi, namun kan administrasinya kan ya digital udah, nggak catatan gini kan. Kalau di material aja sekarang untuk bangunan sudah pakai komputer gini aplikasi. Ya. Kemudian pernah mungkin saya pengiriman Pak foto, lah apa Pak di foto soal laporan nih, isi kan tak foto sewa, tak foto tak kirimkan, nah apa bisa dipantau di aplikasinya sampai di mana gitu kan. Nah ini kan nanti sudah arah ke digital itu mengikuti ke sana. Ya kalau agroteknologi ya teknologi pertaniannya itu ya bagaimana nanti. Di atas gedung aja bisa nanam sayuran, padi dan lainnya itu. Kalau di Jepang aja tidak pernah kalau musim dingin tidak pernah kehabisan, tidak pernah impor sayuran. Musim dingin salju itu. Jadi saya pernah bertemu dengan dosen ITS itu, terus melakukan PKM seperti kita di mana Pak yang Jogja itu Gunung Kidul, Gunung Kidul. Nanam apa Pak? Nanam gampang Pak, nanam ini apa namanya? Kedelai. 1 tahun bisa panen 4 kali. 1 tahun 4 kali. Ya apa caranya ya? Jadi habis nanam ini sudah tumbuh kurang ditambah lagi. Ini panen, ini tumbuh lagi. Terus selama 2 tahun. Setelah 2 tahun petaninya ngomong ke dosen ITS itu, Pak capek Pak. Di tempat saya itu kan Bojonegoro tinggal saya. Tembakau. Ini kan gudang garam. Kadang-kadang tembakonya kan dari sana. Kalau yang petani tradisional yang bibitnya yang ngamu bibit tinggi di bibit itu makanya dulu kan merosot itu Pak. Karena tidak ada teknologinya. Ketika musim hujan itu apa yang harus dilakukan atau apa? Kalau hasil saya kan Banyuwangi.
Kalau mbak saya sini, bulet tadi. Dari ibu ke Tosono gitu ya. Tapi ditugaskan apa dulu ya, mbah itu mantri pengairan gitu ya. Mantri pengairan zaman apa namanya? Joko Tirto, balas budi. Politik balas budi ya, itu ditaruh di di Banyuwangi sana. Jadi ini ya, jadi lainnya tangible, empati, perhatian dan lainnya responsif ini kan kita termasuk ini, kita harus respon ke mahasiswa itu kan kaitannya kita selama ini kadang-kala standar apa namanya Pak? Kalau ada mahasiswa lulus lama itu kan kita seneng menurut. Ya orang sing seneng dosen seperti apa sih? Lah aku ya wedi. Kalau saya dulu S1 ya wedi, enggak lulus ya wedi ya kudu ngamuk ae ya. Balas dendam ke dosennya ya pernah Pak. Kalau bisa ya, tapi tetap sesuai dengan standar. Kadang-kadang maaf sekarang mahasiswa sekarang itu kan berbeda ya dengan zaman. Sekarang itu kan Pak bisa bertemu jam 9. Lah aku jam 09.00 tuh ngulang, kok awang ketemu jam 09.00 ya apa malah. Iya kan iya gitu ya. Sama ya berarti. Mari ke kiri paling itu. Iya, begitu ya. Loh, aku ngulang, saya Pak bisa bertemu enggak hari ini ngomong enggak sopan. Pak saya mau bimbingan gitu atau apa gitu. Terus tak jamai lalu saya ketemu. Nah, itulah ngomongnya Pak bisa bertemu. Kalau ketemu saya, pokoknya kamu di di ruangan saya atau di tempat duduk, suruh gua kono tenon aku lah aku teko dhewe. Terus kalau usah kamu WA, saya itu siap sedia melayani kamu selama jam kerja atau di luar jam kerja. Oh iya. Di luar jam kerja kan kirim apa? Email aja, nanti saya periksa. Jadi ketika saya naik bis saya lihat, kurang ini gitu loh. Dan diperbaiki. Tapi ada cepat itu besok langsung apa namanya atau berapa jam lagi dikirimkan. Saya kan bisa pakai email. Terus kirim email aja pakai jangan WA. Ada yang mahasiswa saya S3 itu mulai kan, dikirim di WA. Di email aja, kiriman email. Pak saya sedang mengambil data, ini datai, kirim nomor emailku. Bisa dikirimkan. Kemudian berapa bulan kemudian nangis Pak, komputer laptop saya hilang Pak, Bapak punya dokumennya enggak? Syukur. Itu kamu kalau tak suruh email ke saya, kalau di email itu kan saya menyimpan, jadi nggak bisa hilang gitu loh. Oh ini kok, gue nggak percaya ada ketua GPM sini hilang datamu, hilang sungguhan Pak. Jadi di rumah itu, di ruang tamu, nggak tahu bagaimana dia di dalam. Ini ada orang lewat, komputer nganggur, dikira tidak dipakai di bawah. Ya ini kan semuanya gitu, tidak di backup di drive atau di mana gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Oke, ini kurang dikit gitu. Nanti saya karena bertugas menguji nanti enggak enak. Oke, nanti kita Bapak nanti prinsip dasar ya. Nanti memang tadi yang saya sampaikan Bu, ketika saya penelitian itu memang salah satu faktor-faktor yang nanti apa namanya responsibility dan lainnya itu ternyata terkaitannya dengan penjaminan itu ada faktor-faktor yang tidak bisa terjelaskan. Yang tempat saya jelaskan tadi di proses bimbingan. Proses bimbingan suatu dosen itu juga mempengaruhi kualitas dari kinerja akademik mahasiswa. Ya mungkin sekarang Pak Jamian Mutri dosen itu loh, kamu lah waktu itu enak. Kamu itu nanti kan orang mahasiswa itu ternyata rasanya kejem loh Pak. Kok sampai ibu-ibu lagi bangun. Lah coba nang warung kopi itu rasanya itu loh, kok coba. Oh apa aja sih? Ngomong tak semuanya ini kan. Enggak. Paling lah sampai mahasiswa itu ngomong lagi. Jadi mahasiswa aku dalam ngono. Enggak ada ini ya, maksudnya kita merefleksi diri gitu loh. Tidak hanya kita ke catatan, nanti ya kaitannya dengan itu tadi, apa namanya? Jadi termasuk faktor psikologis. Psikologis dari mahasiswa ini tadi. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi ini juga ranu Pak ya. Yang dokumen-dokumen itu gampang lah Pak. Bisa dicerdaskan, bisa gini-gini. Tapi ketika faktor-faktor yang bersentuhan dengan apa kinerja akademik mahasiswa tadi itu ke situ. Jadi pos bimbingan.
Mungkin yang sekolah yang pasca sarjana kan kuliah pernah ngalamin itu enggak? Janjian dengan dosennya, kemudian dosennya nggak datang, muara nggak itu? Sampai Surabaya nggak? Bukan dosennya, itu perjuangan. Saya itu dinasihati sama apa senior saya, Prof. S3 itu gak ilmu nih, nanti mental sama. Makanya kayak kan kuliah di UM Malang, makanya kayak pokoknya saya lihat pembimbing saya ini kan kaprodi, ini terkait jam biro, jam itu setengah itu sudah datang. Jadi saya jam 6 itu sudah di depan apa namanya ruangannya beliaunya itu. Terus apa? Pak, saya sudah melakukan ini, yowes terus ngono toh. Jadi gak dilihat dokumennya. Tiap minggu laporan, yowes terus yowes terus Terus kalau pembimbing yang satunya agak sulit Pak. Nunggu, jadi 1 jam saya dimarahi. Bapak sampai gak ketemu gak apa-apa. Aku ketemu di Suwunemi 1 jam. Dimarahi, gak apa-apa bisa 1 jam dimarahi, kemudian 1 jam berikutnya cerita yang lainnya. Kemudian waktu ujian, kok ujian tak bilani. Oh siapa? Oh kan. Berarti yang gitu dari ketika Pak saya ini sudah selesai, wes kita ada tangani kan dan daftar romo itu. Ketika Pak Direktur Pak saya tanda tangan, ini teman saya kasih syarat, kamu bisa mencari soal kita tangani. Mungkin itu tadi karena sahabat jadi dilihat. Kan ngotot gitu, selamat ngotot gitu sahabat ngotot. Memang karena kuliah itu S2 kalau godaan, S3 itu banyak godaan. Ya. Ini berkelanjutan terencana, nanti harus ada berkelanjutan, mungkin selalu ditingkatkan. Tadi ada bagian yang ikut tadi ya. Ini kerja utama ada perubahan juga. Tapi sebenarnya kalau kita sesuai dengan standar itu ya nanti ikut itu sebenarnya tercapai. Tidak harus kita mentajatkan ini kan sekarang itu pemerintah sukanya lomba-lomba itu, melombakan semuanya. Tapi kalau kita mengikuti standar itu ya nanti ikut itu juga akan tercapai sendiri. Itu ya Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir. Misalnya tepat waktu, ya kita berusaha bagaimana mahasiswa itu tepat waktu. Tugas akhirnya ya nanti pedomannya di bagaimana yang sesuai dengan peraturan, tidak hanya skripsi, mungkin hasil kalau mungkin misalnya manajemen menemukan aplikasi itu bisa, atau memiliki hak paten itu kan bisa menjadi nilai sehingga cepat selesai. Ya itu salah satu. Mungkin kalau karyanya tugas coba difasilitasi, dihakikan ya nanti haki borang itu dapat terpenuhi. Mahasiswa keluar karyamu nih, ini Pak haki saya. Oh iya itu ya. Kan dia apa lagi ini Pak buku saya, karya saya. Oh sudah beli SPM. Nah, oh ya wes kamu ngajar di sini, oh kamu kerja di sini itu kan sudah termasuk pengakuan gitu ya. Jadi IKU itu tidak hanya, tapi kan kita orientasinya kalau pemikiran saya orientasinya ya ke mahasiswa kita karena kita melayani mahasiswa. Itu ya Bapak ya. Nah, mungkin hari ini akan dilanjutkan oleh Pak Hasan sama Pak Sueb. Nanti saya mendengarkan di situ nanti sambil nguji dulu ya. Karena saya pembimbingnya. Khawatir nanti dimarah. Suka dengan pembimbing luar. Gitu ya nanti saya serahkan ke Pak Hasan dan Pak Sueb aja sini gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya di luar situ Pak. Sambil mendengarkan gitu Pak yang ini. Monggo Pak Hasan. Siap, Pak. Mungkin ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Apa terpesona dengan saya? Tidak ada yang tanya. Sebenarnya intinya ya gitu aja. Mungkin ya itu tadi intinya tetap sabar gitu ya, sabar. Walaupun penjaminan itu harus sabar juga. Kalau dimarahin itu ya yang berengkel. Termasuk saya suka berengkelan. Tapi ya nanti dalam hal memerintah seseorang itu ya mungkin ya kesabaran, kemudian dengan standar itu ya bisa terpenuhi. Oke, saya tak izin di luar dulu. Monggo Pak. Siap. Sudah siap Pak Hasan? Siap terus iki Pak Hasan iki. Enggak perlu khawatir. Oh iya, kita makan souvenir saking. Oh langsung dikasih souvenir. Nggih. Mungkin mawon. Oh, saya Agak tengah.
Isinya apa? Oh, perlu dibuka. Iya. Oke. Petane kok ada toa kok. Kayak buka deh. Iya. Biasanya ada tulisannya. Oh, angel buka itu. Itu begini biasa ya. Iya. Isinya nanti saya isi kopi. Kopinya menunggu di luar. Oh iya. Oke, cucinya pakai air panas. Di situ kok ada apa namanya? Tempat Ada ruangan makan atau apa itu? Selanjutnya mungkin di sini ya kan. Siap. Bapak di grup minta join ke grup WA yang linknya dalam kirim ke Bapak untuk Bapak ikut di sini. Oh, ada. Oke. Untuk selanjutnya kita diskusi yang akan dipimpin oleh nanti narasumbernya Pak Dr. Hasan, yaitu salah satu anggota dari Gugus Penjaminan Mutu Warga Sarjana Indonesia. Pak Fajar tadi kepala Gugus Penjaminan Mutu. Kemudian ini ada Direktur Di ke Bapak. Iya. Lanjut. Iya, nanti kita tanya. Di grup apa? Penjaminan mutu Bapak di grup apa itu? Pelatihan PKM. Oh ini. Nggih. Atau Bapak bisa tambahkan aja. Adminnya jenengan, saya kok enggak tahu. Oh, nggih dalam Iya, tambahkan belum ditambah. ini bukan. Mungkin Oh iya dah. Nggih. Dalam Pak Yanus bagian Pak Yanus sudah sebagai admin Bapak. Oh, ada. Iya.
Sudah, Bu. Foto apa, Pak? Sudah. Selfie. Oh, sudah ada. Oh, sudah semua. Itu foto apa sih? Oke, sudah banyak yang masuk grup. Sudah ada yang masuk Bapak? Berarti sudah boleh. Aku terang dulu. Sakit. Iya, iya. Oh, untuk kelas kita Bapak Ibu, hanya untuk khusus kelas kita, nanti grup yang internal itu bukan. Oke, Bapak Ibu mohon bergabung di WA grup ini yang di-share Pak Yanu untuk khusus kegiatan pelatihan kita yang difokuskan ke penjaminan mutu. Nanti Bapak Ibu untuk fokus yang komunikasi internal supaya kami tidak tahu itu kan kadang kan ada gitu kan. Monggo itu grup itu tetap ada. Setelah itu Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengisi angket pemetaan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu. Mohon berkenan untuk nama, alamat email, gendernya, kemudian jabatan yang Bapak Ibu emban saat ini, apa dekan atau kaprodi atau GPM atau PM dan yang lain. Dosen biasa tulis saja dosen biasa gitu nggih. Kemudian pelatihan yang diharapkan dari pelatihan penjaminan mutu itu yang ingin Bapak Ibu ingin temu kenali atau lebih dalam itu seperti apa, pelatihan yang Bapak Ibu inginkan, kemudian tuliskan Bapak Ibu berkaitan dengan permasalahan berkaitan penjaminan mutu di UNISKA. Masalahnya apa sih di penjaminan mutu? Monggo bebas Bapak Ibu. Kemudian mohon Bapak Ibu untuk kira-kira menurut Bapak Ibu sarannya seperti apa? Jangan sampai nanti Bapak Ibu biasanya konsultan, Ada yang nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Iya. Settingan di WA atau di Google-nya? Google Form-nya? Oke, coba dalam lihat. No collecting. Sping-nya? Yang ini? Ini back. Setting. Oh, kayaknya masih saya tulis UNESA. Defaultnya. Responnya collecting ya. Oh, harus. Di refresh. Sudah Bapak Ibu. Dah. Ini emailnya Pak Suef ini, Warek 1 staff, karena Pak Suef kami, Pak Harmanto itu dulu stafnya Prof. Bambang. Mohon berkenan mengisi nama dan gelar. Dalam
Jangan tambahkan Pak Boyka. Nanti ditambahkan aja Bapak Ibu. Mas Anas. Untuk yang bisa mengedit settingannya di mana, Mas? Oh, berarti kita perlu ke bandara ini. Ada pesawatnya. Oh, enggak, untuk Bapak Ibu mohon apa itu Pak Anas sekalian gelarnya aja. Atau mungkin nanti juga enggak apa-apa. Tapi paling gampang mending dari awal sudah gelar. Nanti katanya kan ada dibuatkan sertifikat. Sertifikat tanah dari suami masing-masing atau istri masing-masing. Kalau sertifikat tanah mintanya ke istri masing-masing atau suami masing-masing. Edit and setting itu di mana, Mas? Mas apa ingat? Edit untuk menyeting apa itu yang sudah di apa itu? Bukan mengeditkan, ada langsung tanpa edit, bisa diedit ulang gitu. Enggak ada. Oh, enggak hafal, tapi di sini ada, Mas. subadminsa.ac.id. Oke. Bapak Ibu mohon izin untuk sudah ya? Sudah selesai belum? Sudah ya, sambil nunggu aja.
Oh, ini ada ini.